Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah. Hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kembali secara online, walaupun tidak bisa ketemu langsung. Kebijakan dan perencanaan sosial. Saya harapkan semua mahasiswa bisa mengikuti kuliah kita. Mulai hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas pada kuliah-kuliah sebelumnya. Terakhir, sebelum kita break ya, beberapa lama, kita sudah membahas tentang apa itu masalah. Ya, kalau kalian masih ingat masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Pertama, indikatornya adalah masih ingat? Ya, pertama adalah bahwa masalah itu dirasakan orang banyak. Kuncinya adalah orang banyak. Kemudian selanjutnya, masalah itu tidak menyenangkan. Semua pihak mengatakan masalah itu tidak menyenangkan. Karena itu harus diambil suatu langkah untuk mengatasi masalah itu, ya, memecahkan masalah. Nah, karena dia sifatnya sosial, banyak, tidak individual, banyak orang yang mengalaminya, banyak kelompok, banyak masyarakat, sehingga kita harus mengatasi ini bersama-sama. Maka perlu suatu aksi bersama, ya. Jadi perlu suatu langkah bersama untuk mengatasi yang namanya masalah sosial. Oke? Nah, sampai di sana pemahaman kalian saya anggap sudah bisa menganalisis yang namanya masalah sosial. Nah, sekarang kita terjemahkan ke dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita hadapi saat ini, situasi yang kita hadapi sekarang ini, fakta yang membuat kita hari ini berada di tempat yang berbeda-beda, walaupun kita masih bisa mempersatukan persepsi dalam kuliah online sekarang ini, bahwa kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, itu adalah akibat, sebetulnya kalau kita pikir, sebetulnya karena apa? Karena adanya kebijakan, ya. Oke, masih ingat tentang kebijakan? Apa statementnya tentang kebijakan? Bahwa adalah serangkaian langkah yang kita lakukan dengan perhitungan yang hati-hati secara sistematis, yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Oke. Sekarang kita ambil contoh situasi sekarang, ya. Situasi sekarang di mana kita dihadapkan pada masalah global, tidak hanya sifatnya nasional tapi juga sifatnya internasional. Pandemi corona COVID-19. Oke. Coba kalian pikirkan, kalau misalnya kita berandai-andai, ya. Dari dulu memang kita suka berandai-andai. Pemerintah kita ini suka berandai-andai. Apa kalian pernah berpikir kita saat ini dalam situasi bakal seperti ini? Karena apa? Beberapa waktu yang lalu, saya ingat sebelum kita break itu sekitar bulan Februari, ya, kita dirumahkan, tidak boleh kemana-mana. Kemudian sekolah diliburkan, mahasiswa diliburkan. Artinya apa? Kalau kita berpikir dulu, kenapa sampai terjadi sekarang ini, situasinya sudah rumit. Kita ingat ya, waktu sebelum kita break dulu, waktu Februari, pemerintah Indonesia pernah melansir berita, memberikan pernyataan, Jokowi malah presiden, ya. Apa yang dia katakan saat itu?
dia katakan Indonesia aman. Aman dari mana? Aman dari COVID-19. Cina sudah heboh sejak akhir 2019, kemudian Januari, Februari mereka sudah heboh sekali. Dan kemudian pelan-pelan pandemi itu merebak lagi, ya, ke negara-negara Eropa, ke negara-negara Asia lainnya, ya, tetangga-tetangganya Cina dan seterusnya. Berbagai spekulasi kemudian dilontarkan oleh orang yang ahli lah, orang yang tidak ahli lah, semua berkomentar. Gatel ya kalau nggak komen. Jadi saat itu saya secara pribadi masih percaya bahwa oh iya ya, Indonesia aman ternyata. Didukung lagi oleh satu statement, entah benar entah enggak, karena kita ini orang awam, tak ngerti ya. Katanya begini, entah itu ahli, entah siapa yang menyebutkan ya, Indonesia itu kayaknya tidak kena, tentunya belum ada kasus ya waktu Februari itu, tidak kena karena apa? Makanan sehari-hari kita yang dibumbu, tadi orangnya banyak bumbu ya kalau masak, yang katanya kunyit, jahe, bumbu-bumbu lah pokoknya gitu ya, itu sudah mengandung zat-zat yang kita perlukan untuk menangkal virus corona ini. Akhirnya apa? Pemerintah kita tenang-tenang saja. Kita sama, karena pemerintah kita udah bilang aman Indonesia, maka kita ya aman-aman saja ya. Sementara pandemi di dunia global, coba kita lihat di media massa, setiap hari semakin merebak. Oke, semakin merebak. Kita lihat Italia, setiap hari berapa yang meninggal. Terakhir yang heboh lagi adalah Amerika. Amerika malah melampaui Italia yang sebelumnya sangat tinggi angka kematiannya. Nah, Amerika masih tenang-tenang, kemudian malah Amerika yang kolaps ya. Oke, kita bisa lihat di video, di medsos, di mana-mana ya, betapa mayat itu berserakan dan tak terurus lagi. Oke. Nah, setelah satu kasus Indonesia diberitakan, kemudian 2 kasus, 3 kasus, besoknya kita lihat berapa banyak kasus-kasus yang mulai ODP lah, yang mulai akhirnya menjadi PDP lah, dan kemudian menjadi